Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah di pertemuan kedua ini kita dapat bertatap muka walaupun secara daring. Di pertemuan pertama sudah saya sampaikan terkait dengan kontrak kuliah dan pendahuluan terkait dengan rumus-rumus atau integral identitas ya. Nah, di pertemuan kedua ini saya ingin menyampaikan terkait dengan persamaan diferensial terpisah dan reduksi persamaan diferensial terpisah. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan apa sih itu persamaan diferensial dan bagaimana bentuknya, sudah saya sampaikan ya. Tapi di pertemuan kedua ini saya ingin mengulang kembali terkait dengan apa sih itu persamaan diferensial ya, dan bentuk umumnya itu seperti apa. Pengertian dari persamaan diferensial ini sendiri merupakan hubungan antara variabel bebas X, variabel bebas Y, dan turunannya. Untuk bentuk umumnya sendiri, F kurung buka E, Y, dy per dE, d kuadrat Y per dE kuadrat, sampai dengan seterusnya D pangkat N Y per dE pangkat N kurung tutup sama dengan 0 ya. Persamaan diferensial ini menyatakan hubungan yang dinamik. Maksudnya adalah hubungan tersebut memuat besaran-besaran yang berubah. Dan oleh karena itu, PD ini sering muncul dalam persoalan-persoalan ilmu pengetahuan dan teknik. Orde pada PD agar lebih gaul ya, kita sebut dengan PD atau persamaan diferensial ini ditentukan oleh turunan tertinggi yang terdapat dalam persamaan tersebut. Sedangkan derajat PD ini ditentukan oleh pangkat dan turunan dari turunan tertinggi. Untuk contoh-contohnya, saya di sini ada 5 ya, persamaan diferensial. Yang pertama adalah X dy per dx dikurangi Y kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0 ya. Dan yang kedua, D kuadrat Y per dx kuadrat dikurangi Y dy per dx ditambah Y sin X sama dengan 0. Dan yang ketiga, kurung buka D pangkat 3Y per dx pangkat 3 kurung tutup kuadrat ditambah D kuadrat Y per dx kuadrat kurung buka kurung tutup pangkat 3 dikurangi Y sama dengan cos X. Dan yang keempat, Y kurung buka D pangkat 3Y per dx pangkat 3 kurung tutup pangkat 3 ditambah 2 kurung buka D kuadrat Y per dx kuadrat kurung tutup kuadrat ya, dikurangi YX dikurangi 4X sama dengan 0. Dan yang kelima adalah D pangkat 4Y per dx pangkat 4 kurung buka kurung tutup kuadrat dikurangi dy per dx pangkat 3 ya, dikurangi Y sama dengan Y kuadrat cos X. Dan untuk solusinya sendiri dari persamaan diferensial ini adalah memuat persamaan itu menjadi benar ya. Hal ini berarti bahwa harus mengolah persamaan tersebut sehingga semua koefisien diferensial hilang. Yang ada hanya hubungan antara variabel X dan Y-nya saja, yaitu F kurung buka E, Y kurung tutup sama dengan 0. Untuk contohnya sendiri, Anda bisa perhatikan di situ, D kuadrat Y per dx kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya, karena berhubung di sini adalah turunan kedua ya, diperoleh 2Y kuadrat ya. Atau Y sama dengan 2Y kuadrat plus X. Atau Y sama dengan 2Y kuadrat min 5Y plus 3. Itu merupakan jawaban ya dari PD di atas. Terlihat bahwa PD di atas untuk mempunyai jawaban yang tidak tunggal. Secara umum, solusi dari PD di atas dapat ditulis Y sama dengan 2Y kuadrat plus C1X plus C2. Di mana C1 dan C2-nya adalah konstanta. Untuk jenis-jenis PD orde 1 yang khusus, ini bentuk umumnya adalah M kurung buka E, Y kurung tutup dx ditambah N kurung buka E, Y kurung tutup dy sama dengan
0 ya. Untuk simbol M dan N ini boleh diganti, tidak harus M atau N ya, boleh menggunakan F atau G atau yang lain ya. Dan yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah terkait persamaan diferensial variabel terpisah. Bentuk umumnya sendiri dari persamaan diferensial atau saya biasa menyebutnya dengan PD ya kalau bahasa gaulnya, itu adalah Fx dx ditambah GY sama dengan 0. Dan untuk solusinya ya, solusi umum dari PD tersebut adalah kalau ini sudah sama variabel X dengan dx dan Y dengan dy sudah satu kesatuan gitu ya, sehingga nanti langkah selanjutnya harus diintegralkan ya diperoleh integral Fx dx ditambah integral GY dy sama dengan C. C nya sendiri itu adalah konstanta ya, perlu diingat integral dari 0 itu adalah C ya. Untuk contohnya sendiri Anda bisa perhatikan di situ kurung buka X plus 1 kurung tutup dx ditambah kurung buka Y kuadrat dikurangi 3 kurung tutup dy sama dengan 0 ya. Untuk selanjutnya, penyelesaiannya sendiri, oke akan saya bahas ya di sini untuk contohnya. Kalau integral dari X plus 1 dx itu diperoleh apa ya, integral dari X dx itu setengah X kuadrat ya ditambah X ditambah sepertiga Y pangkat 3 dikurangi 3Y sama dengan C. Nah, itu penyelesaiannya. Kalau sudah sama variabel X dengan dx, Y dengan dy, langkahnya selanjutnya adalah tinggal diintegralkan ya. Yang kedua ini reduksi ke PD variabel terpisah. Bentuk PD-nya adalah F1 kurung buka E kurung tutup dikali dengan G1Y dx ditambah F2E kurung buka kurung tutup ya dikali dengan G2 kurung buka kurung tutup Y dy sama dengan 0. Ini direduksi dikalikan dengan apa? 1 per G1Y dikali F2E biar sama nanti ya, karena ini kan masih campuran, ada variabel X di sini, ada variabel Y di sini, dan harus diintegralkan ke dx ya, itu kan belum sama, masih tercampur. Tugas Anda adalah biar sama X dengan dx, Y dengan dy harus diapakan, dikalikan dengan 1 per G1Y dikali F2X ya, sehingga nanti diperoleh apa? Kalau sudah dikalikan persamaan ini diperoleh F1E ya per F2E dx ditambah G2Y per G1Y dy sama dengan 0. Kalau sudah sama, langkah selanjutnya apa? Yaitu diintegralkan, yaitu integral F1X per F2X dx ditambah integral G2 per G1Y ya dikali dy sama dengan C, seperti itu. Dan untuk contoh-contohnya, selain ada di PowerPoint saya, Anda bisa juga mempelajari dari buku ya. Saya sudah punya buku. Kemarin kan sudah saya beritahu ya terkait buku yang berjudul Persamaan Diferensial. Silakan Anda baca di situ, Anda pelajari di situ ya. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi dan kita akan bahas terkait dengan contoh soal ini ya. Dan contoh-contohnya di sini saya ada 3. Yang pertama yaitu Y kurung buka X dikurangi 1 kurung tutup dx ditambah kurung buka Y plus 2 kurung tutup X dy sama dengan 0. Dan yang kedua Y dx ditambah kurung buka 1 plus X kuadrat kurung tutup dy sama dengan 0. Dan yang ketiga dy per dx sama dengan 4y per xy dikurangi 3x. Nah, kalau seperti ini kan belum terpisah ya, masih tercampur. Bisa dilihat misal nomor 1 ini. Nomor 1 ini kan ada variabel y-nya, ada variabel x-nya, sementara harus diintegralkan dalam bentuk dx. Dan yang ini ditambah ini ya, ini kan juga masih campuran. Nah, Anda ini harus merubah dulu ya, biar nanti satu sekutu gitu ya, X dengan X, Y dengan Y diapakan biar sama nanti ya. Silakan Anda kerjakan, ada latihan mengerjakan sendiri ya. Kira-kira diapakan, dikalikan dengan apa gitu ya. Oke, dan setelah itu Anda bisa mengerjakan latihan soal. Selain latihan soal yang ada di sini, Anda boleh mengerjakan latihan soal yang ada di buku saya ya. Oke. Mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan kali ini dari saya. Kita lanjutkan minggu depan.
Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang persamaan diferensial homogen ya. Oke, saya akhiri cukup. Semoga yang sudah saya sampaikan ini bisa dimengerti oleh Anda semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.